Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang limit ya. Adapun materi limit tersebut akan kita bahas tentang bagaimana menyelesaikan soal berkaitan limit dengan menggunakan metode substitusi, menggunakan metode pemfaktoran, dan yang ketiga menggunakan perkalian sekawan. Namun untuk sebelum kita lanjutkan, maka terlebih dahulu kita harus tekan tombol tanda subscribe dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan update-update materi dari kami. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Limit adalah batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a dari kanan a plus dan kiri a minus. Dapat dinotasikan dengan limit fx di mana x menuju a. Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar dapat dicari dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi. Nah, dengan menggunakan metode ini berarti kita menggunakan metode substitusi. Limit fungsi aljabar tak dapat berupa bentuk tak tentu ya. Tidak dapat diselesaikan apabila bentuk seperti ini, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Limit fungsi aljabar x menuju a dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan pembuat 0 ya, yaitu dengan pemfaktoran, perkalian dengan bentuk sekawan, dan dalil L-Hospital. Untuk dalil L-Hospital akan kita bahas apabila materi tentang turunan sudah kita rilis ya, karena dasar daripada L-Hospital ini adalah turunan. Contoh, limit x menuju 3 3x kuadrat tambah 4x dikurang 10 itu berapa? Nah, ini coba kita gantikan x nya. Nah, x pangkat 2 jadi 3 pangkat 2, 4 kali x berarti 4 kali 3 ya. Ini dia, 3 kali x pangkat 2 berarti 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 4 kali x berarti 4 kali 3 dikurang 10 ya. 3 pangkat 2 9 kali 3 27 berarti 27 tambah 4 kali 3 12 kurang 10 ya. 27 tambah 12 kurang 10 sama dengan 29. 39 kurang 10 29. Contoh pertama. Sekarang contoh kedua, masih substitusi. X kuadrat dikurang 5x per x tambah 6. Ganti x nya dengan 2 ya. Ini menjadi x kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2, 5x 5 kali 2 per x tambah 6 berarti 2 tambah 6. 2 pangkat 2 4, 5 kali 2 10 berarti 4 kurang 10 negatif 6, 2 tambah 6 8, negatif 6 per 8 sama dengan negatif 3 per 4. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ini juga masih menggunakan metode substitusi. Limit x menuju 3 x kuadrat dikurang x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 4x tambah 6 ya. Kita ganti x dengan 3 karena limit x menuju 3, maka 3 pangkat 2 kurang x kurang 6 menjadi 3 pangkat 2 dikurang 3 dikurang 6. Kemudian yang penyebutnya x kuadrat dikurang 4x tambah 6 menjadi 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 6. 3 kuadrat 9, 9 dikurang 3, 6, 6 kurang 6, 0. Per, ini 3 kuadrat 9, 9 dikurang 12, min 3, negatif 3 ditambah 6, positif 3. Jadi 0 per 3, 0 bagi 3 sama dengan 0. Ya, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, pemfaktoran. Bisakah bagaimanakah pemfaktoran? Perhatikan. Limit x menuju 4, x kurang 4 per akar x dikurang 2. Ya, kalau coba kita gunakan dengan menggunakan metode substitusi. Ganti x dengan 4. 4 dikurang 4 0. Per akar x x ganti 4. Akar 4 dikurang 2. Akar 4 itu 2. 2 kurang 2 0. Berarti x kurang 4 kurang 4 0.
akar X kurang 2 0. Berarti 0 per 0. 0 per 0 itu adalah sesuatu yang dilarang dalam mencari nilai limit suatu fungsi. Maka agar pertama-tama kita harus rubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang lain, yaitu dengan menggunakan pemfaktoran, metode pemfaktoran. Ya, X kurang 4 kita ganti jadi akar X pangkat 2 dikurang 4, ini 2 pangkat 2, akar X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Maka kita gunakan pemfaktoran menjadi akar X kurang 2 dikali akar X tambah 2. Ini sekawannya, ini perkalian sekawan, ini dasar daripada perkalian sekawan. X jadi akar X pangkat 2 kurang 4, 2 pangkat 2, akar X kurang 2, akar X tambah 2 per, ini dia akar X dikurang 2. Akar X kurang 2 bawah dengan kurang 2 ini coret. Ya, ini coret, tinggal akar X. Ya, tinggal akar X dikurang, ini coret. Ini coret, tinggal akar X tambah 2. Ganti X-nya dengan 4. Berarti akar 4 tambah 2. Akar 4 itu 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini contoh yang keempat. Selanjutnya contoh yang kelima. Ya, masih dengan menggunakan pemfaktoran. Limit X menuju 4, 2X kuadrat dikurang 5X kurang 12 per X dikurang 4. Nah, sekarang coba kita kerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Ganti X dengan 4 menjadi 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. 16 kali 2 32 kurang 5X. 5 kali 4 20. Jadi 32 dikurang 20 sama dengan 12. 12 kurang 12 0. Penyebutnya X kurang 4, berarti 4 kurang 4 0. Sehingga contoh 5 ini menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 adalah kondisi yang tidak dibolehkan dalam penyelesaian limit. Maka kita harus gunakan dengan cara yang lain, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan perkalian sekawan. Tapi dalam hal ini karena bentuknya seperti ini, ya, tidak ada akar, maka kita gunakan pemfaktoran. Ya, 2x kuadrat kurang 5x kurang 12. Ini kita faktorkan, ya, ini 2x kuadrat kita faktorkan menjadi 2x tambah 3 dikali x dikurang 4 per, ini x kurang 4. X kurang 4 nya ini kita coret, ya, kita coret sehingga menghasilkan limit X menuju 4 2x tambah 3. Ganti X yang di sini dengan 4 sehingga menjadi 2 kali 4 8. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Inilah dia hasil dari limit X menuju 4 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 per x kurang 4 sama dengan 11. Kemudian contoh yang ke-6 masih juga menggunakan pemfaktoran. Limit T menuju 2 T pangkat 3 dikurang 8 per T pangkat 2 ditambah T dikurang 6. T pangkat 3 dikurang 8 ini sama dengan T pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Sehingga ini kalau kita faktorkan menjadi T pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 menjadi T kurang 2 dikali T kuadrat ditambah 2T ditambah 4 per T tambah 3 dikali T kurang 2. Ya, T tambah 3 dikali T kurang 2. T kurang 2 nya dicoret. Ya, ini kita coret. T kurang 2 dicoret, ini dicoret. Maka ini menjadi ini dia hasilnya, ya. T pangkat 2 T nya itu kita ganti dengan 2 menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 4. Ini dia 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 ditambah 4 per T tambah 3 itu 2 tambah 3. 2 pangkat 2 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 tambah 4 12, 2 tambah 3 5. Jadi 12 per 5 sama dengan 2 per 5. Ya. Jadi hasil dari limit T menuju 2 T pangkat 3 dikurang 8 per T kuadrat ditambah T dikurang 6 sama dengan 2 per 5. Ini juga kita harus menggunakan pemfaktoran. Kenapa? Karena kalau kita ganti langsung T pangkat 3 jadi 2 pangkat 3, ini hasilnya pembilangnya 0. 2 pangkat 3 8, 8 kurang 8 0.
Yang penyebutnya 2 pangkat 2 4, 4 tambah 2 6, 6 kurang 6 0, 0 per 0. Maka kita gunakan pemfaktoran. Yang berikut contoh yang ke-7 perkalian sekawan. Ya. Limit X menuju tak hingga akar X kuadrat tambah X dikurang 8. Nah, ini kalau kita masukkan langsung tak berhingganya, ini hasilnya adalah tak berhingga kurang tak berhingga. Tak berhingga kurang tak berhingga itu juga tidak boleh di dalam penyelesaian limit suatu fungsi. Maka kita gunakan perkalian sekawan. Ya. Ini dia. Sekawan dari mana? Sekawan daripada X kuadrat tambah X dikurang X. Sekawannya ada angkanya sama, cuman tanda kurang menjadi tambah. Ya, menjadi X kuadrat tambah X per akar X kuadrat tambah X ditambah X. Sekawan. Ini menghasilkan akar X kuadrat tambah X dikurang X dikali akar X kuadrat tambah X ditambah X. Karena sekawan akarnya hilang. Jadi akar X kuadrat tambah X inilah jadi menjadi X kuadrat ditambah X. X dikali negatif X dikali positif X, jadi kurang X kuadrat. X kuadrat dikurang X kuadrat habis tinggal X. Ya, menjadi X per akar yang penyebutnya X kuadrat tambah X ditambah X. Nah, kemudian selanjutnya ini pembilang dan penyebut kita kali dengan 1 per X. X dikali 1 per X 1 nih. X kuadrat tambah X ini berada di dalam tanda akar. Kalau dia berada di dalam tanda akar, kita kalikan dengan 1 per X, dia menjadi perkalian 1 per X kuadrat. 1 per X tadi dikuadratkan. Jadi X kuadrat dikali 1 per X kuadrat hasilnya 1. X dikali 1 per X kuadrat hasilnya 1 per X. Tambah, ini X ini di luar kurung. Jadi kembali 1 per X. 1 per X dikali X adalah 1. Ya. Lalu kita masukkan, kita ganti X di sini dengan tanda tak hingga. 1 per tak hingga sama dengan 0 ya. 1 per akar 1 tambah 1 per tak hingga ditambah 1. 1 per tak hingga sama dengan 0. Jadi 1 per 1 tambah 0, 1 akar 1, 1. Menjadi 1 per 1 tambah 1. Ya, ini sama dengan 1 per 2. Sehingga diperoleh limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah X kurang X sama dengan 1 per 2. Ini ada penyelesaiannya. Ya, berikut contoh yang ke-8. Perkalian juga perkalian sekawan, tapi perhatikan bentuknya ya. Limit X menuju 0, akar X 4 dikurang X kurang 2 per X. Coba kita ganti X dengan 0. 4 dikurang 0, 4 diakarkan 2. Akar 4 2, 2 kurang 2 0. X ganti dengan 0, 0. Berarti pembilangnya 0, penyebutnya 0. 0 bagi 0 sama juga tidak diizinkan dalam penyelesaian limit ya. Ya. Nah, kita ganti kita kalikan dengan perkalian sekawan. Sekawan dari mana? Sekawan daripada penyebutnya pembilangnya. Akar 4 kurang X, sekawannya adalah akar 4 kurang X ditambah 2 nih. Tanda kurang, sekawannya tanda tambah. Ya. Akar 4 dikurang X tambah 2 per akar 4 kurang X tambah 2. Ya, ini kemudian hasil yang di atas menjadi akar 4 kurang X dikali akar 4 kurang X jadi 4 kurang X. Min 2 dikali 2 min 4. Per X dikali akar 4 dikurang X tambah 2 nih. Ini X ini kalikan dengan inilah dia. 4 pembilangnya ya. 4 dikurang 4 habis, tinggal negatif X. Ya, ini menjadi negatif X per X akar 4 dikurang X tambah 2. X atas dengan X bawah coret. Ya. Ini coret, yang min X jadi min 1. X bawah habis. Jadi min 1 per akar 4 dikurang X tambah 2. Ganti X yang sini dengan 0. Ya, ini dalam kurung ini ya. Menjadi 4 kurang 0. Min 1 per 4 kurang 0 tambah 2. Akar 4 kurang 0 4. Akar 4 adalah 2. Jadi min 1 per 2 tambah 2 atau min 1 per 4. Inilah dia hasil daripada limit X menuju 0 akar 4 dikurang X kurang 2 per X sama dengan min 1 per 4. Ya. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana menyelesaikan limit
dari suatu fungsi aljabar ya, dengan menggunakan metode substitusi, metode pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.